Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna al-ikhlas fi an-niyyati wal qawli wal 'amali wa ba'du. Nukhlisun niyyata lillahi ta'ala. Kita ikhlaskan niat karena Allah Ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesempatan ini kita masih bisa melaksanakan kajian rutin kita yang kita laksanakan setiap hari Selasa jam 13, juga setiap hari Jumat ya, jam 13 juga. Hari ini hari Selasa bertepatan dengan tanggal 15 Maret ya 2022. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang sangat luar biasa ini, meskipun kita dalam kondisi safar ini ya. Saya ini dalam kondisi safar masih bisa melaksanakan kajian rutin kita. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini menjadi bekal kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan kita aktif dalam mengikuti kajian-kajian keilmuan, kita benar-benar dianggap, diaku oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita nantinya mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, para permusa, para hadirin hadirat, para jemaah yang dirahmati Allah. Untuk kajian kita pada kesempatan ini, insya Allah kita akan membahas tentang khiyar, gitu ya. Jadi khiyar itu artinya pilihan. Secara bahasa khiyar itu pilihan. Namun dalam jual beli, khiyar itu artinya masa di mana kita ini boleh melanjutkan memilih ya, masa di mana kita ini boleh memilih antara melanjutkan transaksi jual beli atau membatalkan. Itu khiyar ya. Makanya yaqul al-muallif rahimahullah wal mutabayi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Wal mutabayi'ani, dan
dan dua orang yang melakukan transaksi jual beli bil khiyari, boleh melakukan khiyar, boleh melakukan khiyar, memilih antara melanjutkan transaksi jual beli atau tidak, ya. Malam yatafarraqo, selagi keduanya tidak berpisah atau belum berpisah, ya. Selagi keduanya ini belum berpisah, artinya masih berada di dalam dalam satu tempat, ya, satu majelis, maka boleh, ya, melakukan khiyar ini. Walahuma an yashtariqa al-khiyara ila 3 ayyam. Walahuma, dan bagi keduanya al-khiyaru, an yashtariqa al-khiyar, untuk mensyaratkan al-khiyara, memilih ila 3 ayyam, sampai 3 hari. Ya. Jadi boleh keduanya melakukan khiyar, ya, melanjutkan atau tidak jual belinya itu, mensyaratkan khiyar itu sampai 3 hari. Jadi bersepakat antara keduanya, antara penjual dan pembeli, untuk melakukan khiyar sampai 3 hari. Jadi mensyaratkan khiyar, ya, keduanya itu boleh mensyaratkan khiyar, memilih melanjutkan transaksi jual beli atau tidak sampai 3 hari. Wa idza wujida bil mabi'i 'aibun falil mushtari radduhu. Maka jika ditemukan pada barang yang dibeli 'aibun, apa aibun, suatu aib, cacat, falil mushtari, maka bagi pembeli radduhu, mengembalikannya. Ya, boleh bagi pembeli untuk mengembalikannya. Ketika di dalam transaksi itu, ya, melakukan khiyar, boleh melakukan khiyar, artinya boleh melakukan transaksi khiyar selagi mereka ini belum berpisah. Misalnya kita membeli barang, ya, membeli barang apa, pakaian misalnya itu, ya, membeli baju. Maka ketika kita beli baju itu, maka dengan pihak pembeli kita melakukan khiyar. Ya. Jadi nanti misalnya kalau misalnya kalau si pembeli atau pembeli ini mengatakan nanti kalau ada cacat pada pakaian yang saya beli ini, maka nanti batal saya akan mengembalikan. Ya. Maka kemudian keduanya ini saling sepakat dalam masalah ini. Oke, misalnya si pembeli mengatakan, penjual mengatakan oke, ya, kita sepakat. Nah, maka nanti ketika ini waktunya sampai 3 hari, ya. Selama 3 hari ini kok ternyata memang ditemukan cacat, ya, sampai rumah ditemukan kok ada cacatnya,
maka pembeli ini boleh mengembalikan barang itu kepada penjual. Ya. Jadi itu artinya dalam khiyar itu begitu. Jadi kalau misalnya ini jadi tidak benar itu ya, kalau misalnya dalam ketika kita melakukan transaksi jual beli itu kemudian pihak penjual langsung menentukan secara sepihak bahwa barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan, itu tidak bisa begitu. Makanya kita harus melakukan khiyar, boleh kita melakukan khiyar itu ya. Jadi artinya kalau memang ditemukan cacat dan itu kita sudah melakukan akad khiyar. Kalau memang nggak ada akad khiyarnya, kemudian ada cacat, ya kita tidak punya hak untuk mengembalikan barang yang sudah kita beli. Tapi kalau sudah kita melakukan khiyar itu kan itu hak kita untuk melakukan khiyar itu. Ya. Kalau memang ada ada cacat ya pada barang yang kita beli itu, maka kita boleh mengembalikan sesuai dengan kesepakatan yang telah kita sepakati dengan penjual. Gitu ya. Jadi ini dalam transaksi jual beli ini diperkenankan seperti ini. Kemudian wala yajuzu bai'us thamrati mutlaqan illa ba'da buduwi salahiha. Ini yang selanjutnya ini terkait dengan masalah jual beli buah, ya, jual beli buah atau sesuatu yang berbuah lah ya, baik itu buah-buahan atau masuk di sini juga padi, jagung, itu kan masuk thamroh gitu ya, masuk thamroh. Maka yaqul ma'allif rahimahullah wala yujuzu bai'us thamrah, dan tidak boleh jual beli ya, buah mutlaqan, satu yang berbuah ya, mutlaqan secara mutlak illa ba'da buduwi salahiha, kecuali setelah jelas kelayakannya. Maksudnya jelas kelayakannya, maksudnya sudah benar-benar matang, sudah benar-benar bisa dipanen. Maksudnya illa ba'da buduwi salahiha itu kalau buah-buahan, ini samro tidak mesti harus buah-buahan, itu satu yang berbuah, yang tumbuhan yang mempunyai buah, baik itu berupa buah-buahan atau biji-bijian, itu namanya samroh, gitu ya. Jadi kita tidak boleh melakukan transaksi jual beli secara mutlak kecuali buah itu sudah layak untuk dipanen, layak untuk dikonsumsi. Kalau misalnya buah-buahan sudah layak dimakan, sudah benar-benar matang, layak dimakan, namanya buduh sholah, layak dimakan. Kalau misalnya padi itu sudah mentek itu ya, sudah layak dipanen, sudah bisa dipanen. Jagung juga begitu, sudah layak dipanen. Tapi kalau misalnya buah apel misalnya masih mentah, masih belum layak dimakan, ya, maka tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh diperjualbelikan. Jadi makanya boleh jual beli atau buah itu, sesuatu yang berbuah itu, kalau memang sudah jelas-jelas
Kalau buah-buahan sudah matang, sudah bisa dimakan, dikonsumsi, nah, maka itu boleh diperjualbelikan. Jadi ini bukan hanya baik di sini ini bukan hanya membeli atau menjual, tapi jual beli. Jadi ketika kita punya barang ini, maka kita tidak boleh menjual samroh itu kecuali samroh ini benar-benar sudah layak untuk dikonsumsi, ya, untuk sudah jelas-jelas bisa dikonsumsi. Kalau buah-buahan sudah matang bisa dimakan. Nah, kita juga sebagai pembeli tidak boleh kita membeli sesuatu yang berbuah kalau itu memang belum layak untuk dikonsumsi, kalau buah-buahan belum layak untuk dimakan. Jadi kalau padi itu memang belum layak untuk dipanen, maka tidak bisa diperjualbelikan. Jagung kalau belum layak dipanen, ya masih mentah lah ya, masih hanya jagungnya ini masih ya belum layak dipanen, ya masih misalnya hanya tumbuh belum mentok apa mentok itu ya. Belum, ya hanya mungkin kalau jagung itu ada apa tongkolnya apa namanya itu ya, yang putih-putih itu ya, yang tempatnya jagungnya itu hanya itu aja yang masih muncul misalnya itu ya. Itu kan belum ini ya, belum bisa dipanen. Apalagi kalau hanya pohonnya saja. Ini kalau kita bicara tentang ini, tentang jual beli buahnya ya, atau kita jual beli buahnya. Jadi tidak bisa buah suatu tanaman itu diperjualbelikan kecuali memang sudah layak untuk dikonsumsi, sudah layak dipanen. Kemudian juga wala bai'u ma fihi riba bi jinsihi. Dan tidak boleh jual beli sesuatu yang mengandung unsur riba bi jinsihi, ya, dengan jenisnya rotban, yang basah. Jadi artinya jual beli pada sesuatu yang mengandung unsur riba. Jadi ribawiyat itu ada dua kan. Sesuatu yang mengandung unsur riba itu kan ada dua. Emas, perak, dan makanan. Ya. Emas dan perak itu kan boleh kita jual beli emas dalam pelajaran sebelumnya. Boleh kita jual beli emas itu kalau ada 3 syarat, gitu kan. Pertama harus at-taqabud qabla al-iftiraq. Harus ada serah terima ya, sebelum terpisah. Kemudian yang kedua mutamathilan. Mutamathilan. Mutamathilan itu apa? Harus ukurannya sama. Emas dengan emas itu harus ukurannya sama. Sekilo ya sekilo. Sama-sama sekilo. Ya. Kemudian yang ketiga itu adamu dzikril ajal. Ya. Adamu dzikril ajal, tidak menyebutkan masa ini. Tidak menyebutkan masa kapan penyerahan. Jadi pertama itu harus atau qabul bil-iftiraq, naqdan dibayarkan langsung, ya, saling terah menerima sebelum berpisah. Kemudian
harus sama-sama ukurannya, dan adamu dzikril ajal. Emas perak begitu juga. Ya. Untuk makanan begitu juga sama. Ya. Kecuali kalau berbeda jenis, misalnya emas dengan perak, itu hanya syarat saja. 2 syarat saja. Pertama, harus naqdan atau qabul ishtirak, harus saling serah terima sebelum berpisah. Kemudian adamu dzikril ajal. Ya. Tidak menyebutkan masa penyerahannya. Ya. Dan tidak disyaratkan harus sama ukuran. Ya. Tidak harus mutamathilan. Cuma mutaqabilan enggak apa-apa. Ya. Nah, maka tidak boleh ini jual beli yang mengandung unsur riba dengan jenisnya, sesama jenisnya rotban, ya. Kalau itu masih basah, ya, rotban itu yang masih basah. Misalnya kalau makanan, ya, makanan itu seperti misalnya jual beli inab dengan inab, anggur dengan anggur. Nah, nanti jual beli anggur dengan anggur ini tidak sah. Ya, jual beli anggur dengan anggur tidak sah. Meskipun ukurannya sama, ya, tidak sah. Kecuali illal labana, kecuali laban, kecuali susu, ya, dengan berbagai macam jenisnya susu itu, ya. Laban itu kan yang keluar dari yang keluar dari binatang itu, ya, susu. Ya, susu itu nanti prosesnya itu ada yang jadi juben, ada mentega, ada yang jadi keju, macam-macam, masuk laban semuanya itu, ya. Nah, kecuali itu, enggak masalah. Jadi, kalau yang basah, yang jenisnya sama, kemudian basah, maka tidak sah. Ya. Maksudnya ini ya, maksudnya maaf yang cair, ya. Laban ini adalah susu cair, baik itu yang yang masam, ada yang laban, ya, ada susu-susu nyelak itu, pokoknya yang cair. Ya, sebelum dipadatkan. Ini kita bicara tentang yang cair, sesuatu yang cair. Tadi kayak anggur sama anggur itu enggak boleh. Kenapa? Karena anggur itu kan ada cairannya, mengandung cairan. Anggur dengan anggur itu enggak boleh jual beli anggur dengan anggur. Ya. Itu yang berkenaan dengan jual beli pada barang-barang ribawi, ya, yang mengandung unsur riba, itu maka tidak boleh, ya, dengan sejenis, ya, kalau itu basah, kalau barangnya itu basah, itu tidak boleh, ya. Jual beli sejenis, ya, tadi anggur dengan anggur itu tidak boleh. Ilal laban, kecuali susu. Maka kalau jual beli susu dengan susu maka boleh. Maksudnya susu 1 liter dijual, ya, dibeli dengan 1 liter susu juga, itu tidak masalah. Tapi kalau 1 kilo anggur dibeli
dengan 1 kilo anggur juga, maka tidak boleh. Ya. Jadi begitu. Kemudian selanjutnya yaqul muallif rahimahullah faslun wa yasihhu salamu halan. Wa yasih dan sah apa assalamu akad salam halan yang dibayarkan kontan. Di sini nih salam itu mirip dengan ini ya. Salam itu mirip dengan pesanan, tapi tidak persis pesanan ya. Mirip dengan pesanan. Bagaimana itu pesanan itu? Maka jadi apa salam itu gimana? Gambarnya gimana? Misalnya kita mau beli kuda. Kudanya tidak ada di depan kita. Ya. Tapi pihak penjual itu menyebutkan sifat-sifatnya, bahwa kuda yang akan saya jual kepada Anda ini warnanya itu misalnya merah atau hitam, ya. Kemudian dia ini jenis kuda yang berkelas, gitu ya. Kemudian kudanya ini jantan. Ini sudah di dalam transaksi itu dijelaskan seperti disebutkan sifat-sifat yang seperti itu. Nah, maka ketika sudah terjadi transaksi seperti ini, maka kemudian pihak pembeli itu langsung memberikan harganya sesuai dengan sifat-sifat yang telah disebutkan oleh pembeli. Ya. Nah, ketika sudah transaksi seperti itu, maka pihak penjual ini, ya maksudnya ada penjual, sifat-sifat yang telah disebut oleh penjual maksud saya. Jadi pihak pembeli membayar harga yang telah disepakati itu sesuai dengan sifat-sifat yang telah disebutkan oleh penjual. Nah, maka penjualnya ini berkewajiban nanti menyerahkan barang yang telah disepakati tadi itu, ya, dengan sesuai dengan sifat-sifat yang telah disebutkan itu. Mengenai apakah barangnya itu adalah milik sendiri, ya, atau dia dapatkan dari orang lain, ya, barang orang lain, ya, maka itu bukan urusan. Ya. Yang penting sifat-sifatnya itu barang yang harus diserahkan itu adalah sesuai dengan sifat-sifat yang telah disebutkan tadi. Nah, ini salam itu begitu. Ya, makanya yasih salam halan wa muajjalan. Ya. Salam itu sah halan, artinya dibayarkan seketika itu, ya, artinya sesuai dengan sifat-sifatnya itu, tapi barangnya memang nggak ada di tempat itu, ya. Nanti bisa langsung didatangkan dan diserahkan. Ya. Wa muajjalan, dan dibayarkan, muajjalan diakhirkan, tidak diserahkan seketika. Muajjal, jadi diakhirkan. Kalau diakhirkan berarti apa? Ini fima takamala fi khamsu syara'id. Jadi akad salam itu sah baik dibayarkan seketika atau dibayarkan diakhirkan, diserahkan seketika atau diserahkan belakangan. Fima takamala fihi khamsu syara'id, ya, pada sesuatu yang takamala, sempurna, fi pada apa khamsu syara'id 5 syarat. Artinya pada barang yang mempunyai 5 syarat sempurna, ya, jika memenuhi 5 syarat. Jadi akad salam ini baik halan atau muaddalan itu boleh pada sesuatu yang memenuhi 5 syarat. Artinya akad salam itu sah
jika terkumpul di dalamnya 5 syarat. Ya. Jika terkumpul di dalamnya 5 syarat. Maaf, kena senggolnya. Yang pertama, an yakuna matbutan. An yakuna matbutan. Hendaknya barang yang dipesan itu atau muslam fih, ya, barang yang dipesan, kalau kita menggunakan pesan, barang yang dipesan itu adalah matbutan bisifah, ditentukan dengan sifat, disebutkan sifat-sifatnya. Jadi artinya berarti kalau akad salam ini dilaksanakan tapi sifatnya nggak disebutkan, maka nggak sah. Harus disebutkan sifatnya seperti apa. Kalau tadi kuda misalnya, kuda itu warnanya hitam, ya, jenisnya itu kuda yang paling baik. Misalnya akan kuda itu kelas-kelasan, ya. Kuda yang untuk pacuan kuda misalnya, atau kuda untuk buat narik delman misalnya begitu. Jadi itu ditentukan sifatnya seperti apa. Ya. Kalau tidak sifatnya ini tidak ditentukan, tidak jelas seperti itu, maka tidak sah kesalahan. Kemudian wa an yakuna jinsan lam yaftalit bihi ghairuhu, dan hendaknya yang dipesan itu, ya, muslam fih itu, barangnya ini merupakan satu jenis yang tidak bercampur dengan yang lain, ya, satu jenis yang tidak bercampur dengan yang lain. Misalnya HP ya HP saja, ya, mobil saja, motor itu kan satu jenis, ya. Tapi kalau misalnya adonan itu kan bukan satu jenis. Adonan itu ada gulanya, ada tepungnya, ada air, ada pewarna, kadang gitu ya. Itu kan bukan satu jenis. Maka yang kayak gitu ya tidak sah, ya. Tidak sah. Walam tadkhulhun naru li halati, dan walam tadkhulun tidak masuk terhadap muslam fi, terhadap barang yang dipesan itu apa naru api li halati, untuk merubah. Jadi barang yang dipesan ini bukanlah barang yang perlu diproses dengan api, ya, untuk merubahnya itu diproses dengan api, ya. Tidak, barangnya ini tidak diproses dengan api. Lam tadkhulun nar li halati. Jadi kalau misalnya melalui proses api, ya, misalnya makanan itu kan harus pakai api untuk merubah bendanya itu, ya. Kue misalnya itu kan dia bisa jadi adonan, bisa jadi kue, itu kan harus pakai api misalnya. Maka ini nggak bisa, nggak masuk dalam akad salam. Kemudian wa alla yakuna muayyanan, dan hendaknya muslam fihnya ini, benda yang barang yang dipesan ini bukanlah sesuatu yang tertentu. Artinya tidak bendanya itu tidak tertentu di hadapannya. Ya, kalau sudah, misalnya kalau barangnya sudah tertentu, maka itu bukan akad salam lagi, jual beli biasa berarti. Kalau kita mau akad salam itu barangnya memang tidak ada, barangnya itu tidak di hadapannya, tapi ada sifat-sifat yang
disebutkan di dalam transaksi. Ya, tapi barangnya tidak di depannya. Tidak tertentu masih barangnya. Tapi kalau sudah tertentu, nanti bukan akad salam, itu ya jual beli. Makanya kalau sudah tertentu, maka tidak sah akad salam. Ya. Kita pergi ke dealer motor misalnya. Motornya sudah ada di depannya itu ya berarti ya jual beli langsung. Tapi kalau barangnya belum ada di situ, ya, maka kemudian kita memesan misalnya gitu ya. Saya ingin motor merek ini, misalnya Yamaha misalnya ya, Yamaha NMAX namanya itu ya, yang cakram atau yang ini, karena di situ belum ada, tidak tersedia, maka kita pesan. Ya. Berarti nggak muayyan namanya itu. Maka kalau begitu boleh. Tapi kalau sudah ada barang yang di situ, apa yang kita pesan-pesan pakai akad salam? Ya sudah saya mau beli barang ini, jual beli, ya jual beli langsung. Wala min muayyanin, dan tidak pula dari muayyan, dari sesuatu yang tertentu. Ini bukan bagian dari sesuatu yang tertentu. Ya. Kalau tadi motor misalnya itu kan tertentu. Wala min muayyan, bukan dari bagian tertentu. Misalnya bagian dari tertentu itu motor itu bagiannya apa? Ada spion, ada rodanya. Itu bukan bagian yang tertentu itu. Jadi ini adalah apa namanya? Ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang harus dipenuhi agar akad salam ini sah, ya. Agar akad salam ini menjadi sah. Kemudian thumma li sihhatil muslimi fihi thamaniyatu syarat. Kemudian untuk sahnya pesanan, ya, barang yang dipesan, muslim fi, untuk sahnya barang dipesan itu thamaniyatu syara'id, ada 8 syarat. Kalau tadi itu syarat sahnya akad salam, ya. Karena ini apa? Syarat sahnya barang yang dipesan, ya. Itu ada 8 syarat. Wa huwa an yasifahu ba'da dzikri jinsi. Yaitu hendaklah ia mensifatinya setelah menyebutkan jenisnya, wa naw'ihi, dan macamnya, bisifati, dengan sifat-sifat allati yakhtalifu biha ats-tsaman, yang membedakan harganya, gitu ya. Jadi setelah menyebutkan apa? Ini menyebutkan sifat-sifatnya, ya. Misalnya jenisnya itu, misalnya tadi kalau kuda ini kuda jenisnya itu jenis kelas 1. Dan apa macamnya ini macam kuda untuk apa namanya? Untuk balapan, ya, untuk apa namanya? Ya, balap kuda, ya, untuk balapan. Warnanya, ya, kemudian untuk mensifatinya, warnanya ini yang hitam, gitu ya. Kenapa ini harus menyebutkan jenis dan macamnya ini? Karena antara jenis kuda satu dengan kuda yang lain itu kan berbeda-beda harganya, ya. Alat yakhtalifu biha ats-tsaman, karena berbeda-beda harganya. Jangan sampai kita kemudian hanya menyebutkan pokoknya kuda, ya, tapi ini kuda yang model apa kita nggak jelas. Jangan sampai seperti itu, sehingga harganya pun dihargai tidak jelas juga, misalnya, ya. Atau misalnya ini
kuda untuk balapan dengan kuda untuk narik delman itu kan jelas lebih mahal kuda untuk balapan. Ya. Nah, itulah yang membedakan antara harga kuda balapan dengan kuda narik delman. Nah, makanya di sini harus disifatkan, sifatnya seperti apa harus jelas, gitu ya. Kemudian wa an yadhkura qadrahu bima yunfil jahalata, dan hendaklah menyebutkan kadarnya dengan sesuatu yang bisa menafikan ketidaktahuan tentang hal itu. Ya, ini kadarnya, kadar dari apa namanya? Kalau misalnya barang, ya barang. Kalau itu misalnya barang beras misalnya, ya. Beras itu kan satu jenis, boleh untuk akar salam beras itu boleh. Tapi harus ditentukan kadarnya itu berapa, 1 kintal, 2 kintal, sehingga menjadi jelas ya, yang kita pesan itu, yang kita salam itu menjadi jelas. Ya. Kemudian wa in kana muajjalan, dan jika muajjal apa namanya, dibayarkan di akhir, tidak dibayarkan seketika, tapi dibayarkan belakangan, maka dzakara waqta mahallihi, ya, atau mahillihi, ya. Maka dia harus menyebutkan waktu penyerahannya itu, ya. Harus menyebutkan waktu penyerahannya. Jadi kalau ini saya pesan 1 ton beras, ya, dengan beras super, ya, beras super. Sebutkan sifat-sifatnya, dan nanti apa istilahnya, saya ingin barang ini, beras ini diserahkan kepada saya misalnya setelah 3 hari dari transaksi sekarang ini misalnya. Jadi menyebutkan sekarang kalau hari Selasa, sekarang ini berarti saya Kamis, saya ingin Kamis sudah di tempat saya. Jadi harus menyebutkan waktu penyerahannya itu kapan. Kalau memang itu muajjal, ya, kalau itu muajjal. Kemudian an yakuna mawjudan 'inda al-istihqaq fil ghalib, dan hendaknya barangnya ini ada ketika penyerahan, ya, fil ghalib pada umumnya. Jadi kalau misalnya waktu diserahkan itu penyerahan ternyata barangnya ini tidak ada, ya, maka ya otomatis itu batal, ya, akad salamnya itu batal. Jadi bendanya itu wujud, ada. Indal istiqaq itu ketika penyerahan itu barangnya ini ada. Ghalib itu bisa dihadirkan, ya, bisa dihadirkan. Kemudian wa an yadhkura mawdi'a qabdihi, dan hendaklah menyebutkan tempat penyerahannya, tempat serah terimanya itu hendaklah disebutkan. Jadi kalau tadi menyebutkan waktunya itu, kalau muajjal disebutkan waktu kapan, ini juga ada disebutkan tempat serah terimanya itu. Apakah di rumah, ya. Jadi waktu penyerahan itu itu harus jelas, ya. Tempatnya, tempat serah terimanya di mana, ya, harus dijelaskan. Kalau nanti kita ketemu di mana misalnya, apa di rumah atau gimana, nah itu harus dijelaskan, ya, harus disebutkan. An yakuna tsamanu ma'luman, dan hendaknya harganya jelas, harganya diketahui. Masing-masing kedua belah pihak itu harus tahu harganya. Jadi kalau apa namanya 1 ton
beras itu dengan sifat-sifat yang telah disepakati itu, ini misalnya 1 kilonya harganya 8.000, tinggal mengalihkan aja berapa. Nah, itu maka kan maklum, berarti harganya itu jelas, harganya diketahui oleh kedua belah pihak. Ya. Bukan kemudian kita pesan tapi harganya belum ditentukan, ya. Harganya nggak tahu, nggak diketahui. Jadi harganya berapa nggak jelas, nggak diketahui, maka nggak sah kalau begitu. Jadi harus bendanya ini, barangnya ini harganya jelas, harganya sama-sama diketahui oleh penjual maupun pembeli. Kemudian wa an yataqabadha qabla tafarruq, ya, dan hendaknya saling serah terima sebelum sebelum berpisah, ya. Jadi artinya maksudnya di sini adalah yataqabadha, hendaklah saling serah terima ini, serah terima ininya, apanya istilahnya itu, rasul mal, ya, modalnya itu. Ya, sebelum berpisah, maka pihak penjual misalnya, pembeli memberikan harganya itu, uangnya itu, ya. Jadi an yataqabadha ay al-muslim wal muslim ilaih, ya. Jadi penjual pembeli maksudnya ini yang selalu melakukan transaksi salam itu hendaklah saling serah terima dalam majlis akad, ya, sebelum mereka berpisah. Kemudian yang wa an yakuna aqdus salami najizan, dan hendaklah akad salam ini najiz, ya, terlaksana, ya, la yudkhiluhu khiyar syarat, tidak masuk pada transaksi itu khiyar syarat. Najiz itu artinya tidak kemasukan khiyar syarat, tidak terjadi khiyar syarat. Salamnya itu, akad salam ini terjadi, ya, akad salamnya itu berlaku, ya, terjadi tanpa adanya khiyar syarat, ya. Tidak boleh ada khiyar syarat. Khiyar syarat itu kan jual saya akan membeli barang ini dengan syarat begini. Itu namanya khiyar syarat. Biar antara melanjutkan dan atau tidak dengan syarat tertentu. Itu kan namanya khiyar syarat, ya. Kalau khiyar majlis, maka berlaku terhadapnya kalau khiyar majlis maka tidak ada masalah, gitu, ya. Jadi ini adalah beberapa atau ketentuan-ketentuan yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan transaksi akad salam. Ya, akad salam ini tidak persis sama dengan pesanan, sebenarnya tidak, mirip. Nah, makanya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi
baik itu akad salam secara umum, juga termasuk barang yang bisa dijadikan barang yang bisa dilakukan dengan menggunakan akad salam. Ya, barang yang bisa kita peroleh ya dengan menggunakan akad salam. Itu salah syaratnya seperti yang telah disebutkan tadi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Ya, kurang lebihnya maaf. Sekali lagi, ya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Dan sekali lagi mohon maaf untuk sesi tanya jawab tidak kita layani ya karena sesuatu hal. Ya barakallahu fikum wa hadirin muslimin. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minin wal mu'minat. Barakallahu fikum wal 'afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.